Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, karunia, serta nikmatnya kepada kita semua. Seperti yang kita ketahui, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat keselamatan. Sehingga pada saat ini, pada detik ini, dan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bersyukur. Namun sebelum kita membahas tentang bersyukur ini, ada baiknya kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, kita langsung mulai saja untuk membahas tema bersyukur ini. Jadi, bersyukur merupakan suatu perbuatan yang tujuannya adalah berterima kasih kepada Allah karena segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sebagai hamba Allah yang taat, hendaklah kita selalu berucap syukur terhadap nikmat yang Allah berikan tanpa melihat besar kecilnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, teman-teman, berkaitan dengan syukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka hendaklah kita harus bersikap selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sikap syukur ini terdapat beberapa dampak positif loh teman-teman. Di antaranya yang pertama, yang satu, menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata. Jadi di dunia ini kita
sebenarnya tidak punya apa-apa. Ini semua hanya titipan yang Allah berikan. Yang hakikatnya misalkan rumah yang kita punya, tanah yang kita punya, kendaraan, uang, lah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terus dampak yang ketiga yaitu menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Contohnya, dalam melihat kayak perekonomian itu tidak dianjurkan kita untuk melihat ke atas. Misalkan uh, saya saat ini punya motor. Nah, kalau kita melihat ke atas, misalkan tetangga rumah kita dia punyanya mobil. Nah, kalau kita misalkan tidak bisa bersyukur, maka yang ada di hati kita, yang ada di diri kita iri dan dengki dengan si tetangga tersebut. Namun, yang dianjurkan itu jika kita melihat dari perekonomian itu adalah melihat ke bawah. Misalkan saya kan seperti contoh yang tadi mempunyai motor, namun tetangga yang di seberang rumah dia cuma mempunyai sepeda. Nah, dengan melihat hal tersebut, kita sepatutnya untuk bersyukur akan segala nikmat yang Allah berikan. Nah, yang keempat, dampak positif dari rasa syukur itu sendiri adalah membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Jadi, dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita terima, itu cukup bisa membuat diri kita lebih bahagia dengan tidak melihat ke kanan dan ke kiri kita. Nah, apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sekali-kali memandang ke atas, tapi cobalah kita memandang ke bawah, karena dari situlah kita akan tersadar bahwa seberuntuknya kita dibanding orang lain. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Nah, teman-temanku sekalian, pada dasarnya bersyukur itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, syukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan. Yang ketiga, bersyukur dengan hati. Salah satu cara yang dapat kita lakukan saat bersyukur menggunakan lisan adalah mengucap alhamdulillah saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bersyukur dengan lisan dapat juga kita lakukan dengan mengakui atas segala apa yang kita peroleh itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku merendah dan tidak berkata sombong merupakan salah satu cara kita bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan badan dapat kita lakukan dengan cara mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bersyukur dengan hati adalah dengan cara mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten tetap menjaga atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda seseorang itu bersyukur dengan lisan yaitu lisannya selalu bersyukur apabila mendapatkan nikmat dari Allah, misalnya dengan mengucap hamdalah. Sedangkan tanda-tanda orang yang bersyukur dengan badan adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ini dapat direalisasikan atau diaplikasikan dengan bentuk perbuatan. Sedangkan bersyukur dengan hati adalah orang yang selalu menjaga hatinya dan senantiasa bersyukur dengan melalui hatinya yang tercermin dari perbuatannya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu demi kebaikan kita sendiri.
sesuai dalam firman Allah yang tertera di surat An-Naml ayat 40 yang artinya berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Teman-temanku sekalian yang Allah rahmati dan Allah cintai, kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 79 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Adapun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang tertera dalam suatu hadis berikut, yang artinya, pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, syukur juga memiliki beberapa macam manfaat loh teman-teman, yaitu satu, kita dapat dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan bersyukur Allah dapat memberikan ridho kepada kita. Dan yang ketiga, dengan bersyukur pun kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari tema syukur hari ini adalah syukur merupakan suatu bentuk ibadah dan sekaligus bentuk ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.